Batan tiga nu ale-ale. Ada. Bener sing tone mahal sebenarnya. Bener. Cuman saya nggak bisa baca notasi. Walaupun saya lulusan sekolah seni, saya nggak bisa baca notasi, nggak bisa menulis notasi. Jadi yang saya lakukan adalah itu dan makidungnya tuh. Jadi sepanjang itu masih eksis, kita agama Hindu di Bali masih eksis. Seni budaya itu akan mengikuti. Kemarin Pak Gas lagi. Halo. Beli jawab apa? Ngomong-ngomong, kene aja sebenarnya. Agak udah berpikir lingsir ya. Kene pidangan mana? Coba ada tepuk Pak Gas malu. Oke, teman-teman, kembali lagi nih di Jejak Pendapat. Kali ini spesial eksklusif bersama salah satu seniman besar yang ada di Bali. Khususnya Gianyar juga. Beliau seorang seniman yang sudah keloktah di internasional. Kata orang sih kemarahan saya gitu. Kemarahan saya. Tapi saya sangat tidak pede disebutkan seperti kemarin. Nggak, bedanya kayak gini. Beliau, siapa sih yang nggak tahu beliau? Bener. Dengan saya. Ya tapi saya bangga. Bangga. Saya juga. Apa kalau rakyat? Saya nggak bangga ketemu sama aslinya. Ternyata saya lewat main jalan ini. Kan jalur lu nih kan? Oh, jalur. Kubo itu kan lewat main kan dulu kan? Ya, selamat datang di Gus di Pendapat di Gus. Terima kasih semua ya. Sudah meluangkan waktu. Tiang Google ini Pak. Ya, selamat datang juga di rumah saya sekaligus studio saya. Asli sekali. Asli sekali. Asin di sinilah terciptanya karya-karya yang sangat luar biasa. Iya. Yang sudah didengar oleh seluruh dunia. Kenapa yang bilang Leong bilang seluruh dunia karena world music dan coba aja sih turis-turis tuh tinggal gitu di tempat-tempat wisata tuh musik agan itu Terhipnotis ah. Bali gitu apa ya? Kayak susah Inggris juga. Iya sih balik bangga kita mengakui bahwa ini adalah salah satu istilahnya karya orang Bali. Orang gitu ya. Bali, putra daerah. Putra daerah. Dan jangankan karena gua cuma cinta ke keluar kan. Saya salah satu ke tempat misalnya hotel pun musiknya beliau sudah sangat familiar. Ya, sangat familiar dan sudah berputar di mana-mana. Diputar di mana-mana. Gitu bagus. Semua sekali lagi. Ya. Nanti kita berangkatnya dari yang ingin bertanya banyak hal sebenarnya yang ingin yang tanyakan sama Pak Gus sih bagus. Apa jadi dakon? Kenapa yang ketawa dari tadi? Depo ya. Oh iya. Pak Gus kan sibuk, Cut. Kalau rilis album nanti. Ada rilis album. Kemarin sempat bilang lagi metapo kan nih di studio gitu. Kono aku Google gitu. Wah, boleh nalen dia dong. Ada Juno metapo kan harus Google. Rawano. Nanti kita bahas itu Rawano ya. Manajernya situ. Sajan. Keren banget yang keren sekali, sangat sebuah Stosis. kehormatan jadi Tiang Pak Gus. Dari tahun 2006 Pak Gus Tiang amati awalnya dari Bleganyur. Pernah ngeliat Bleganyur di Galalang. Yang gua kalau tanyakan itu berkesenian beliau itu dari tahun berapa sih? Karena beliau tamatan SMA. Tapi profesi sekarang sebagai seniman. Siapa yang tahu, men? Jujur saya nggak tahu loh. Pak Gus kan bukan tamatan Kokar kan, Pak Gus? SMK yang menjurus artinya ke sana. Tidak. Saya di SMA 3 Denpasar. Alumni SMA 3 Denpasar. Alumni Trisma. Alumni Trisma yang di Nusa Indah. Ya. Saya angkatan 21 saya. Ngomong-ngomong, ijo kawet nah dia kinyak patuh kena jenengan. Kan pintan lu. Kena dulu. Semacam sebab dodok. Benar. Padahal Kak suka nih ketemu ngirim, Guys. Mina biasanya abang des itu Dia mau suleng mau bejak. Mau jus teja apa kadang. Siapa nih orang yang ngapa semprong sana? Saya pakai gue pesuleng ya kok. Yang man di timbal yang timbal jak Gus Tejo jadi nyen ra Gus Tejo dah. Ledak dia mah Gus. Kadang-kadang fotokopi niku liong kayak dia. Digas warna liong selalu kayak. Tapi mirip serius Pak Gus. Cuman bedane Narago lebih muda, benar. Umur lebih tua, tapi ngenar lebih muda itu loh. Benar, iya Mas. Dan Narago sebolaku yo koner. Yo. Sing bes Pak
Gus. Ya lanjut kan ini. Kedek kan mesti silat gini. Di luar kesudah seragam bikin musik no yuk. Out of the box nih teman-teman ya, yang jangka Pak Gus ini serius terus Ono. lawak juga. Jangan serius gumi berbuat kena roh dah. Ini apa kalau takon? Apa takon bang? Nangkil yang kita tuh. Apa luas? Meluas. Saja cara nangkil ini. Ini Pak Gus, kita mau berangkatnya dari berkeseniannya Pak Agus nih. Yang tadi menariknya itu Pak Agus sebenarnya tamatan SMA, tidak kejuruan bagian kerawitan, kesenian dan segala macam. Nah, kenapa bisa memilih berkesenian itu sendiri? Apakah ada memang keturunan atau memang dari minat Pak Agus sendiri? Saya terlahir memang dari keluarga seni. Kakek seorang seniman yang cukup disegani di desa kami. Ya. Di sini di Junjungan. Terus turun ke bapak. Bapak juga seorang seniman topeng dia. Nah, kakek seniman topeng dan juga penabuh. Bapak bisa sih gambar dedek. Tapi dia mengkhusus ke tari topeng lah ya. Nah, mungkin dari darah seni itu yang mengalir ke saya. Dari kecil awalnya saya nggak kenal musik sama sekali. Yang pertama saya tahu ngigal. Memang ada basic narinya berarti. Ngigal baris, Firdan. Oke. Nah, tapi nawang sih sebelum tuh nawang, memang nawang suling sebelumnya itu, tapi cara memori itu cara ingat karena masih kecil lah. Tapi seingat saya melajang ngigal baris sepidan di Petulu. Pak Tutur. Almarhum Kak Tutur. Ya, Kak Tutur. Itu ngigal baris sampai saya kelas, kalau nggak salah itu kelas 6 SD, sud, buat itu nguruk. Nah, dikenalkan gamelan gitu. Waktu itu kan saya masih di Pelatan yang di Banyarkalah. Konden di Junjungan. Emang asli kan di Junjungan. Nah, waktu itu saya di sana bergabung dengan anak-anak susah saya waktu itu. Jadi Menu. Padahal dia masih ngasih nggak gitu. Ya masuk anu kat jadi sosok-sosok gitu. Memiliki backup nulis Gitu. Nah, lantas gitu. Ya dah. Saya bergabung dengan anak-anak seusia saya ketika itu di bawah asuhannya anak Agung Oko Dalam yang sekarang Balerung State. Sekarang, ya. Nah, di sana saya banyak menimba ilmu gamelan. Masuk ke sana awalnya bukan sebagai penabuh lagi-lagi, penari tapi juga sebagai penari. Waktu itu mereka buat tek-teknya ada dari kukul kan. Kuang penari peran peka-peka gitu. Saya lah jadi penari kak gantung bisa bertungkat gitu. Supaya si kapas si apa galang lu cuma panggeng kena gitu. Nah, dari bonres kan itu. Iya. Di sana awalnya saya ikut suka demang gedag-gedug nih, akhirnya belajar gamelan secara langsung di sana. Nah, dilatih. Nah, latihan jam 5, saya jam 4 kemau gitu. Jadi saya nawang mau gamelan tuh. Tapi bau membekal bisa nyuling udah sing ada di pemain apa ada di kang suling gitu. Berarti latihan sulingnya Pak Gus di mana? Pada saat itu, kenapa bisa tahu instrumen suling itu sendiri? Sebelum itu Bonawang kebat-kebit limau dek secara mengamati. Ya, natural sebenarnya tuh. Karena di kelihatan dia kan basisnya di sana adalah gamelan, legong. Jadi setiap hari kita sajian nak latihan kan tepuk gitu. Apalagi di Balerung kan dia punya grup 3 kalau nggak salah. Melihat ada nak nyuling kok asik ya sana ya, ada buka-buka lingsir yang pemain suling Kuang Gunung Sari dulu, Sikak Pangkung namanya. Itu idola saya waktu itu. Udah tua sekali tapi main suling itu sampai putus dia bisa tekniknya. Nah, sekarang yang kita kenal Munyalangkian. Ya. Kencanane nyuling gitu, nah gitu ketertarikan ke suling itu memang
sudah ada Dari ketika itu, tapi kecil. saya nggak menyadari terlalu gini. Jadi belajar, walaupun tidak ke rumahnya belajar, tapi saya sering melihat beliau tuh main suling pas di depan. Ini kan saya bisa melihat orang pentas. Iya, benar. Nah, ketika pentas itu lagi cara main suling asik ya sana. Akhirnya kan cuma coba praktek ya kan. Bong lah suling gantung suling ada masih pekak kerang ngadap suling makajang Yang di wang ya kayak yang ngacung-ngacung gitu ya. pidan ada pidan di dudung di suling itu coba praktek gitu. Ya pada akhirnya itu Bu. Suasana itu nih membawa saya ke arah yang sekarang gitu. Berarti memang sudah dari kecil berkecimpung di dunia kesenian. Iya. Berarti terlepas dari memang beliau ini adalah keturunan Seni. di keluarganya. Dan apa namanya Pak Agus? Itu umur berapa kalau boleh tahu? Kelas berapa waktu Pak Agus Belajar. mulainya? Waktu di Balerong. Beli Agus tuh. Beli. Beli Gus. Pang kada anak do bagus saya. Beli Agus orang sekadar bos tawang nak jam. Ya beli Gus terus tiang atu di depan dia. Sudah wanci. Maksudnya gini nih Gus, yang Pak ang bes dua dia orang Pak. Pak dao jolah tuh Pak. Canggih sih kenal. Beli Gus. Beli Gus. Iya beli Gus. Lanjut Saya beli Gus. tahu. Nih. Begitu, tak mungkin pertanyaan Kelas harus berapa? tahu. Kelasnya dari Waktu umur Pak berapa? Agus mengamati suling itu kelas berapa? Yang belajar sama gambar kelas 5. Kelas 5 SD. Tapi belajar nyuling aneh sekan kadang orang lah. Kira-kira kelas 6 SD. Tapi membekal dek kubat-kubit 5 sederhana tuh. Kebiasaan untuk dek-dek tuh. Tapi belajar sekan lektaang, melihat dengan serius itu sekitar kelas 6 SD. Oke. Intensnya ragan. Oke. Berarti kesukaan Pak Agus terhadap instrumen suling itu sendiri secara tidak langsung ya? Dianggap seperti itulah ketika itu ya. Ketika itu ya? Ya. Oh. Jadi saya ikut dalam grup namanya Genta Buana Sari sekarang ya. Genta. Nah, Genta. Ikut dalam grup itu pun awalnya saya sebagai seorang pemain suling. Ketika itu jujur banyak orang ada saya nak nyuling. Benar. Seumuran saya lah. Iya. Nak pemain suling ini udah pernah cero dakin enggak Sisa nih. sisa nah singnya nah anak-anak muda ketika itu Gengsi. gengsi Pikir Sekarang juga makna. Lu nak nyuling ke pikir makan nyam sengidang dulu. Ajo. nah coba apa ya asalkan saya nyuling gitu jego kan gongnya asal saya nyuling gitu. Asal nyuling. Pada akhirnya saya berdiri nyuling. Nah, ada partner terus kira-kira beberapa tahun kemudian partner saya nyaman saya sendiri misalnya saya cuman masih nyuling ya milu nyuling tapi ya beberapa tahun kan itu band yang bensin ikut dalam grup lain dia masuk di SMKI Tesio gitu dia udah ada bobok lain karena gue yang Ya. jadi bisa dibilang waktu itu saya sendirian main nyuling selama beberapa tahun tuh sampai akhirnya grup Genta Buana Sari diberi kesempatan ke Jepang. Kalau nggak salah saya kelas 1 SMP waktu itu ya. Kelas itu SMP? Ya, Ke 1 SMP. Jepang? Ya. Bagus. Grup Genta ke Jepang saya juga berterima kasih sekali kepada Bongko Dalam Yes. sama tim-tim di Pelihatan yang mengikut sertakan saya karena Ya, nak pilih sing konyang berangkat grupnya cuman setengah kan. Oh. Kuangan tukang suling saya hari nyuling gitu. Akhirnya nawang si Jepang kan tuh itu loh. Kayaknya di Pertama kalinya saya keluar negeri loh. Kelas 1 SMP. Ya. SMP loh. Tapi keluar negeri atas dasar grup gamelan. Ya, Bukan ya, grup ya, sekarang. ya. Gitu. Ganto dari pemain suling. Di sana apa namanya? Timur rasa syukur jadinya kayak Ya. rasa bangga lagi. Ya. Ini di sing pegarang. Gitu Nawang saya. Jepang gitu, nawang luar negeri. Sing bisa ngalih makanan dia we gitu. Waktu itu apa nenek biasa bango. Dia pinang mah kita cerita ane bango. Susi ya wadah sing Mata nih lah. sing mau kenal ban gitu. Padahal sebenarnya ada bintang tuh Pak Gus. Nah. Cuma itu tuna ada di ini bintang. Itu dan tuna nih pipina. Nah. Tuni ini men bede. Oh dari sana Bligos tertarik dengan suling jadinya apa
bagaimana setelah ke Jepang nih ke berlanjutnya? Ketika Konsen ke sekali, Jepang tuh artinya kan saya udah melihat lewat suling lagu ngidang masih ikut bareng walaupun nimbrung tuh di pemain suling. Dan bagi saya tuh suling tuh mengasihkan gitu loh. Ketika itu kalaupun saya dikasih instrumen lain, mungkin di riong atau di jegok bangan timpalak dua gan mah gamal ketika itu kenang ya dua berapa sih bisa mengenang bahan di kan jegok aku berdeman nanti gitu loh. Tapi ketika itu bahan kesempatan di pemain di Anelen mungkin saya lebih menikmati dari pemain suling gitu loh. Sangat enjoy ya bagus pada saat Enjoy itu. ya, enak sana ambil nyuling gitu. Nikmat tuh sana. Oh iya. Nah itu waktu itu saya udah ada kebiasaan bedek-bedek lah mas ya kalian ngai suling pedidi. Oh dari sana. Ya, Skill untuk membuat suling sendiri itu memang dari waktu di Gento itu sendiri sudah buat suling sendiri. Ketika gabung di grup tuh kan ketertarikan terhadap suling itu kan semakin menjadi-jadi ya. Jadi kan Holik kegeran ada ini. Ya, holik benar. kita jahat. Tuh sebenarnya penasaran bener kan itu. Ya. Coba ngai pedidi cuma senyak memunyi. Coba ngai senyak memunyi pada akhirnya nyak memunyi apa deman saja nanti. Itu marahnya memunyi gitu. Oh nyak deman nanti gitu loh. Marahnya memunyi kan gitu. Matut kan gamal gimana biar suaranya sama dengan Larasnya biar sama. belum bisa saya waktu itu. Mereka kalau nyak pesu kan lubangnya nenam nyak angin ngau jadi saya senamang itu sikut itu semua. Benar. Nah pada saat itu, di sana saya banyak belajar juga. Walaupun tidak diajari secara langsung, saya banyak melihat bagaimana pembuat suling itu bekerja. Saya melihat Cokoda bagus dilihat dengan suling. Saya melihat di gonganom yang di Ubud Tengah, melihat bagaimana beliau buat sulingnya. Yang di Denpasar juga bagaimana belajar suling. Saya banyak belajar di banyak tempat. Belajar bagaimana membuat suling Bali. Nah, suling Bali kalau gitu ya. Gimana caranya membuat suling dengan benar. Saya praktekkan di rumah, coba ngesing berhasil sampai akhirnya bisa gitu. Waktu SMP saya mau ngadap suling. Oh, sampai jual suling? Waktu SMP saya pertama kali masuk di SMP Ubud kan. Iya. Jadi ketika dalam perjalanan biasanya bemo kan ngejang di Pekan Ubud deh. Harus berjalan dago ngaung sekitar nang ben 200 meteran. Lebih sekitar 500 lah ya. Ya, setengah kiloan. Nah sebelah kiri jalan dan kanan jalan tuh di sana ada workshop pak. Workshop ada lukisan, ada patung, ada workshop masih ngadap alat-alat musik ya. Ngadap tingklik, gitu kan. Saya meren, bu, dada coba nih. Iya dada saya coba. Jelek saja nunyin, itu kena jelek saja nunyin. Bu, yang boleh buatkan suling, yang jual suling rezeki. Bisa buat suling. Yang bisa lebih bagus daripada ini kita harga masih ajem dek sekena sekedar. Kelas SMP Pak Gus sudah memberanikan diri menawarkan produknya Pak Gus. SMP saya coba besok saya lewat saya bawa suling. Niki bu suling dah saya main di sana main kan kulit bagus. Bayarnya 10.000. Waktu itu loh 10.000. Engken demen nanti. Asal anda tuh pegawai workshop tuh mirip dia pangkenal kan anak seni ibaratnya bekal tuh gitu. Iya. 10.000 ketika itu. Pengkudong yang beli bubuh tuh gitu. Gitu. Aja asli Tahun itu ya. tahun kisaran 90-an tuh Pak Gus. Ya. Kalau kan kantor ji kude dah. Dia mah. Mantesan boleh bubuh ji tata kan. Satu tali jani. Satu tali jani. Itu kan. Nah, bagi nak di Ubud apa semonto sing Iya. Itu pertama kali saya jual musik saya. Dan laku. Dan ada yang beli. Pok sing ya pesan benar gitu. Di samping dia kan Pak Gus juga beli Gus juga kentan istilahnya apa namanya memainkan juga bisa kan loh. Sehingga tahu dan aku ikut gitu kan. Nah, sing lah expert no. Berarti itu sudah sebelum ke Jepang. Apa setelah ke Jepang itu? Bukan tuh. Sebelum kayaknya SMP Pak Gus sebelumnya. Oke. Berlanjut semakin pendidikan SMP niko
sudah pernah ke Jepang. Nah, berarti itu kan perjalanannya tetap Pak Agus konsisten tuh di Ya. Sanggar. Di Sanggar. Dari SMP pun Rago aktif di gamelan masih. Oke. Tidak cuma di luar sekolah, tapi Rago aktif gamelan tuh di luar sekolah. Seperti di Gentau. Nah, kebetulan di sekolah di SMP Bud mau ikut lomba Belganyur. Ditunjuk ya sama Kabupaten Gianyar Mewakili. untuk mewakili Gianyar SMP se-Bali. Oh. Yang diadakan di Art Center gitu. Nggih. Nah, dipilih penabuh saya ada bahan di Kang Kenang gitu. Begitu melatih kita. Nah, karena kita udah sering latihan di Gentau, jadi kan lebih gampang guru di sekolah Sudah tuh ngajar. ya. Iya, ya. Banyak yang dari Gentau masuk ke sana ke grup Belaganyur. Ditambah juga anak-anak Ubud ketika itu. Nah, kita digodok sama pelatihnya Dewa Prato ketika itu Dewa Prato Sudah mani. kau komposer nah kita main, weh itu juara 1 dapat lo. Oh iya. Weh. Kini Ligos nggak tahu. Iya, ya. Coba Belganyur pada saat itu ngidang aja Zuleng siapa memilih untuk nyuleng ya Pak. Oh, waktu itu belum ada ya masuk kriteria seperti itu. Dan Belum ya? Belganyur itu memang enggak instrumennya iya, kalau iya. Mas Zuleng. Iya, iya, iya. Oke. Kita lombanya di Art Center ketika itu. Weh, pertama kali tahu lomba Belganyur ya itu. Kenapa Pak Agus mau mengenang? Ya karena dipilih kan. Oh, karena Tapi sebelumnya sudah mengenang biasa, nyuling Ya, biasa karena juga. dari waktu itu kelas 3 SMP saya. Udah artinya ada Peningkatan. ya di Gentau kan saya banyak belajar di sana. Ya. Jadi selain suling juga saya main trompong juga di sana di Gentau. Jadi main riong, main gangso, mengenang juga kadang-kadang. berarti hampir semua instrumen musik tapi gamelan itu bisa juga sih. Ya sepantasnya begitu pemain gamelan Bali menurut yang Iya. jadi dia bisa di semua posisi. Jadi ketika temennya sing main magamal agak bisa ngisi posisi itu gitu. Itu yang saya lakukan di Gentau biasanya. Oke. Ini sing main di Baler agak ngidang posisi. Jadi posisi saya nggak di satu tempat tapi spesialisnya suling dan trompong. Ketika itu ya. Ini menarik di Cip. Oh. Di luar dari Pak Agus nih sekarang pemain suling yang expert kan, yang terkenal. Pak Agus nih dulu terkenalnya Kasal Duta Kabupaten Gianyar. Pak Agus masih rompong. Gong kebiar. Gong kebiar. 2023 Pak Agus mengenang. Isi. Ya. Tapi anda saya ngadain sih Pak Agus kures yang ngomongin soal. Karena maksudnya liu, Gus tujuh milu mah gampang gendan nanti di aksen. Nika kios nika fotokopi nih jomo pakai. Oh, waktu dulu Nika Gus nih rompong ini. Memang terkenal rompong Pak Agus. Dari 2009 ya. 2004 waktu sama Galinga. Tadi tahun 1999 sorry. Oh iya, berarti sebelum Waktu 2000. Gentau kelihatan Pak Agus rompong. Ya, itu ditunjuk jadi Duta Kabupaten Gianyar. Festival gitu ya. Ya, festival gong kebiar remaja. Remaja, Bukan ya. dewasa ya. Oh, remaja. Jadi dewasa ketika itu nggak ada, tapi remaja. Remaja ya. Sebunan dadi nyilih keluar kecamatan Ubud kira-kira kudu nah telu yen 4 sak boga. Nah, saya waktu itu dipercaya oleh pelatih jadi pemain rompong. Karena sing dadi nyilih liu tuh. Iya. Akhirnya ijo ngalih main rompong nek tawang ini rompong nah aja bani gitu. Bani. Oh, dari sana aja berangkatnya tidak ada latihan mong khusus. Memang kalau mau menjadi pemain rompong yang expert itu nggak ada berarti ya. Sebelum itu rompong tapi di lelambatan ngayang-ngayang. Oh, iya. Gamelan yang Ya. istilahnya apa ya? Daily Yang lah ya. kreasi lelambatan tuh aneh. Oh, tak bopat nah kita saya sing nawang kan tuh. Nah, ketika baru ditunjuk dituangkan gending tabuh Pak Dengkol namanya sama maestro Kak Jebag sama maestro Pak Dario. Oke, Pak ya. Jadi beliau berdua ini yang menggodok saya ya main trompong yang kencarane ijo lakwang banyak manis gendengnya ijo liana-liane gitu. Iya. Nah, di sana saya banyak belajar. Oke. Dari tahun 1999. Sampai terakhir 2007 ya sama Mas. Itu pertama kali nombor 2009 ya. Nah, setelah itu tahun 2000 berpindah lagi ditunjuk
sangat lain 2000 saya di Bangli. Oh, duta lain, duta Kabupaten Bangli. Di Orient ke Bangli. Rompong juga. Oke. Nah, dari 2001 sepertinya balik saya ke Gianyar. Di Warmadewa saya 2001. Main rompong juga. Warmadewa dia sebagai pendamping. Pendamping. Oh. 2002 baru ke Gianyar. 2002. Nah, Oke. 2004 Tegalingah kalau nggak salah. Iya. Rompong juga 2006 di Singapadu. Singapadu. Rompong juga terakhir di Tarukan. Mas Tarukan 2007. Rompong, main rompong. Festival terakhir. Setelah itu diminta lagi Mas Ampuro, oleh Tegalalang ya Ampuro. Pensiun pun gandol langsung. Itu Orienmen itu Pak Ampuro dan Kagindang dia ngomong. Ampun dia ampun gantung pangol kata. Pensiun ganteng banget. Tapi Pak Agus 2008 nggak izin rompong, beliau komposer, pembina, Kompresor. pembina Pak Agus 2008 di Jalan. Waktu itu juga bukan kebetulan sih, saya udah ada rencana setelah 2007 bisa stop main rompong, ada regenerasi juga kan rompong di Gianyar. Benar. Saya mau fokus ke musik yang sekarang, musik yang sekarang ini. Ya ini udah saya ada alat-alat musik bambu yang saya buat sendiri. Yang dari dulu itu ya Pak Agus ya? Ya, jadi ketika masuk di isi Denpasar saya udah pengen buat ini. Nah, ada alat-alat musik bambu yang saya buat sendiri, suling, saya pengen gabungin dengan ini. Kan ini ada ini kalau ada tanda tanya besar di otak kan. Nah, saya mau fokusnya ke sana. Jadi saya bikin grup ketika 2008 itu. 2008 kalau nggak salah ketika April lah ya. Oke. April mau bikin grup ini. Coba karena sana ya akhirnya Terbentuk nih jadi nih grup nih. Berarti waktu itu keputusan Pak Agus itu gambling nggak? Apanya? Dengan diri sendiri. Sebenarnya gambling untuk ini akan bisa sorry to say nih dalam komersil bisa menjual atau enggak? Ada nggak rasa gambling pada saat itu? Enggak. Kenapa nggak fokus di komposer tradisi aja gitu misalkan? Sebenarnya saya sangat menikmati menjadi komposer tradisional ya. Jadi musik-musik dana gamelan. Sebelum itu pun perjalanan saya panjang sekali sebenarnya. Iya. Jadi kompresornya gitu. Saya ngelatih beli ganyur, idah man, sampai ke Nusa Duo ya. Sampai ke Tegalalang juga kan. 2006. Ya. Dan selain itu ngelatih gong kebiar sampai ke Karangasem Selat, Tak Dudo ya. Sampai ke Kubu juga. Ke Kubu. Ke Culik. Yes. Wah, tuh ada beberapa perjalanan itu kan. Nah, saya rasa dengan udah dari kecil sampai yang bawa tamat kuliah, kok kayaknya bawa cukup lah. Oke. Untuk berada di dunia itu. Oke. Saya ingin jadi diri saya sendiri, bukan jadi bukan tidak mau mengikuti beliau ya, tapi menjadi maestro Bali, anggap yang sangat kagumi Kak Jebak gitu lah. Pak Winda saya sangat kagumi, Pak Brata dan juga anak Agung Mandra. Saya mau menjadi beliau dengan di posisi yang lain. Dengan menjajaki dunia seni yang lain. Jadi bukan dalam lingkaran ini, saya mau di lingkaran ini. Saya mau menapaki tangga saya sendiri. Yes. Jadi begitu. Jadi saya ingin menciptakan musik ala saya. Gimana sih Gus Teja menciptakan musiknya yang sebenarnya gitu. Karena saya sangat suka sekali dengan suling, udah lama. Saya ingin membuat sebuah karya yang mengangkat suling ini ke arah yang lebih terhormat. Ya, mengangkat dia lebih tinggi. Benar. Nah, saya udah sing jadi dipandang sisa-sisa ya bahasanya seperti itu ya. Iya. Ingin memposisikan dia lebih hebat lagi. Gitu. Ya, 2008 saya bentuk sebuah grup yang diantaranya orang-orangnya itu adalah Aneh Biasa Jak Sama Gamal. Benar. Sangar Pak Gus yang sebelumnya ya, yang sangat di rumah. Ya, yang di sini sama beberapa teman yang Nebo biasa Jak main band. Saya kan teman main band juga. Udah seniman, sedang musisi, vokalis serius. Vokalis Aung Wong kenapa?
bunyi ceraongan belah. Tapi suara sulingnya mempesona ya. Pesona sekali. Iya. Your music is very good. Iya, musik is Gitu. very good. Berarti Bligos itu yang apa ya, yang rasa tuh kayak menspesialkan suatu hal yang Bligos suka ya dinya ya, kayak Ya. suling nih kok. Jadi suling tuh bagi saya tuh instrumen yang unik dia. Iya, dia awalnya ini kan sebatang bambu kering kan ya. Nih. Sampai dia kulik bolong dek kulik dia banyak mau bunyi ya gitu loh. Benar. Ya ajaib gitu loh. Coba ya ajaib lain mau bunyi. Coba kubit nih pas jangan bunyi Ya. indah merdu Berirama ya. ngerti ya, bagi orang-orang yang mengerti tentang itu mungkin dia mengerti apa yang saya maksudkan Iya, sekarang. iya, benar. Yang ada listrik maksud saya. En bojek bagi aneh gitu kan baseng ngomong. Ada frekuensi. Ada frekuensi, benar. Ada frekuensi. Nah, gitu lah. Ya. Berarti terbentuknya apa Grup apa? grup niki? Jadi kita awalnya 6 orang nih. Nah, saya membentuk itu kita kira-kira lah pertengahan April. Ya pun saya bisa menggambar, mungkin gambar tingklik nih kene nah gitu. Karena musik saya sebenarnya awalnya itu eksperimen ya. Oh, itu Pak Gus ciptakan sendiri tuh? Ya. Jadi alat-alat musik bambu cara tingklik tuh saya buat sendiri. Iya, terus saya ngangon nada Bali secara keseluruhan. Keseluruhan ya. Ya, dia nadanya kromatik adanya. Kalau tahu musik barat ya, dia nadanya kromatik seperti Gitar. piano. Piano. Ya, seperti piano. Jadi dia sangat fleksibel, bisa main sama gitar sama piano. Tetapi yang saya pertahankan di sana lah Kengken main teknik Bali ini tuh. Memainkan tingklik ala Bali itu masih saya pertahankan. Saya pakai selonding juga. Masih saya pertahankan juga. Nada selondingnya nggak dirubah, masih selendro. Dia nadanya berubah nadanya, tapi permainan Bali ini Kengken. Oh, masih Lu tetap nganggo kotekan. Oh, Nah, itu masih kita pertahankan. iya. Coba digabungin. Kok saya nggak nganggo gitu loh. Kok Ya. bisa pemilihannya selendro? selendro. Itu perjalanan panjang juga eksperimen Kengken yang ningang nih. So gabung ini Kengken menyenang. Nah, di sana. Oke. Jadi itulah saya bilang musik ala Gus Teja gitu. Berarti Pak Gus sudah ada trial and error-nya ya untuk mengcombine suling, coba lu dengan gangso engken penadene. Saya Suling dengan beberapa pengalaman pendengaran lah ya. Oke. Melihat biasanya musik-musik Nepenthes Jazz Center dia coba menggabungkan dengan gamelan yang berhasil, di mana letak tidak berhasilnya saya perbaiki di grup saya nih gitu. Karena saya bisa buat sendiri, jadi saya bisa engkennya kita anago gitu, anago bisa naik gitu. Iya. Tahu apa yang mau direalisasikan Ya, sebenarnya. jadi nggak perlu ya Nurin tukang ngai gamelan, Pak bisa ngai kene tunggu loader nih liu sing aja nggak jemak gaya anago. Lebih baik membuat sendiri terus. Udah dah liu sing man eksperimen orang ini. Udah aku banding yang kayak gitu kan sing anu. Iya. Jadi lebih baik ngai berdiri. Dengan 6 orang personil. Ya, itu awalnya. Nah, terus kita rekaman, mencoba untuk rekaman itu dengan biaya sendiri juga saya. Jadi enak orang manajemen dengan satu itu beliau kan Nge. dari Njuk siap. sendiri kan main suling nih, main lagu nih, terus dari produser mau songpris nih ngemodalin Iya. gitu. Nah diagat nih nyak payu ban ulang ya modal sing itu Nggih. bising nih angwang gitu angwang sak limo manlut gitu loh. Nah itu ngaro Iya. itu album nih sing masih ada angwang nih tuh Album pertamanya. Album pertama di tahun berapa lu, Gus? akhir 2009 Ih, cepat tuh, cuy. Ya, 1 tahun. Oh, saya akhir masih 2009 SMA gitu. SMA kan? keluar album pertama rekaman kan lumayan biayanya itu ya, Ya. rekaman habis kita puluhan juta lah Sampai kira-kira produksi ya. 20-an juta. Nah agak masih ngelah lah tabungan gede gitu loh. Hasil ngemakelarin tanah gitu kan. Serius sih. Nah, kan. Jangan aku mau pen-pen engke aja proses juga makareng tanah.
Thumbnail, judul. Thumbnail. Nah begitu rekaman dengan biaya sendiri. Saya udah gini awalnya pokoknya saya mikir saya mau engken aja musik raga ketika rekam. Saya pingin buat karya saya ini terkumpul dalam sebuah album gitu loh. Oke. Kalau Kijau adap saya senawang gitu loh. Komersilnya belum tahu. Senawang hijau katanya kan lakon noh. Iya. Jadi rekaman selesai nyetak mau foto kena ngai cover foto kuno sedua ceklek kita cetak cover di Jon nyetak cover sing nawang gitu kudo ukur cover sing nawang kudo ukur CD di Jon nyetak CD sing nawang. Nah itu saya cari semua ijo kone itu takonin ternyata buat cover di ini kone nyetaknya harus di Jakarta. Lewat jasa Bali di Bali nyetak sing tadi nyetak daso dekat harus minimal 1.000 pasto raga maro nawang MA mungkin CD itu bak gitu nah tahu Kamar ke bau lihat. Wajak bak CD siu sing do kanti beli lemari kacau raga pakai nyimpan CD itu ini buat ko CD kan CD lempengan gitu jadi kan harus sakit dia jadi jang di try CD ya cover malu selekang gitu covernya yin kaset tuh itu jangan harus di lemari jangan di dus bak sajaan berdeden hijau kadang kala adap pesen dawang gitu. Sendiri Pak Gus melakukan? Kurangnya sama ibunda ya. Keluarga banyak. Iya. Sing dawang hijau kagak adap kan. Ada timpang orang coba ke Sepa, lo ajak ke Sepa. Tolak gitu. Merekat di sengkan dan di Sepane tolak naga kan maksudnya yang pertama dulu ya maksudnya sepa yang isi musik itu yang istilahnya relaxation dan treatmentnya. Teman waktu itu kan dia pikirnya musik kamu cocok untuk spa nih gitu, spa relaxation saya coba ke sana ke spa jadi belum ada jalan mungkin belum ada spa ditolak sampai akhirnya beberapa bulan terus saya nggak tahu kemana ini modal 20 juta loh. Udah ada nih. Di Joka abo nih pesene gitu kalau sing nanti bak pesene gitu. Iya. Ago le doang 1 juta motor kan nu ngangah kan tuh kata jutaan itu mikir. Pada akhirnya saya banyak punya teman kan nguruk di Tegalala. Iya. Salah kaset. Ya beli ada beli. Udah benar nah bayar ada setali ada. Bayar sekat tali pedalam raga ada. Jadi nggak dibayar pun ada. Jadi mereka ini bawa CD-nya, terus nggak tahu kenapa juga, mungkin karena sebab jodoh ya. Musik album pertama itu kayak virus dia, kayak virus dari CD, mungkin ke HP ya. Jadi mungkin di HP orang ini mungkin dapat dari temannya dia kebetulan kerja di hotel dia playnya di sana di hotel mungkin ya saya nggak tahu perjalanan itu gimana kaget ya subuh dini morning happiness di situ saya morning happiness itu pertama morning happiness itu kan yang pertama pertama yang mendengarkan Ika waktu Ika yang punya HP BlackBerry zaman BlackBerry Gemini waktu itu yang kerja di salah satu hotel di Ubud di Maya. Ada teman tuh bawa apa sih morning happiness neng gitu di play lah di musik yang di sana kan ada colokan au tuh sih didengar aja tamu di sana ada yang tidak bilang tadi itu yang kerja di Maya 2010 ya 2010 yang kerja di Maya itu yang musik pertama yang dengar kan morning happiness album pertama emang itu ya Pak Gus ya oke dan secara tidak langsung juga kan jadi hotel spa, restoran, semua ini kayak virus nih kan. Nah, terus mereka nggak tahu penciptanya siapa, CD ini kan jeneng nih, gimana nggak tahu. Kebetulan ketika itu kita lagi hot-hotnya video klip Bali nih di TV. Salah satu stasiun TV di Bali mutar musik saya. Pakai back song acara dia. Iya. Itu tanpa izin saya waktu itu kan. Benar. Nah, saya begini. Saya ke sana terus bertemu dengan orangnya langsung karo dipertemukan baik sekali bahkan. Saya bilang,
Saya nggak nuntut uang nih. Tapi saya ada video klip. Nah waktu itu sebelumnya saya udah buat video klip, ipar yang buatkan. Dia dari waktu itu masih pacaran sama kakak kan. Dia orang bule sebenarnya, orang Jerman. Sedang demen dia ngai video. Oke, nengok mending finish video klip. Nah terus itu saya bawa ke sana ke stasiun TV itu. Kamu pakai musik saya tanpa izin. Oke, saya nggak nuntut uang, nggak nuntut apa, tapi kita harus ada win-win nih. Benar. Bisa nggak tampilin video klip saya di sini? Setiap jeda. Ya, kamu bisa pakai musik saya untuk back song acara kamu. Dia bilang setuju. Oke, deal. Langsung ke stage di TV ya. Wah, yang bagus dengan apa di TV yuk. Ini gas kan. Siap. Gitu bagus saja Kamu motor nih kan cakli motor gitu ada di samping kolam renang. Asik. Gantung. Kurang aku kan kisah-kisah nih aja di TV ternyata lain enggak aslinya gitu. Bagus. Aslinya kan Bagus kan pendek dan di kamera. Gantungnya tuh. Mungkin apa itu? sing kita mandi bejo. Jadi orang-orang gini wis tejo. Sulengnya manis nih jenang nih campak keluar kan gitu. Nah gitu. Iya. Ya dari sana pengalir jawabnya dasang gitu. CD-nya ditanya di mana dapat CD, musiknya ada, CD-nya nggak ada ya di sana. Saya kerja keras lagi di sana. Saya ke Pandawa Ubud. Oke, Pandawa musik. Ya Pandawa Ubud. Musik. Dan bersyukur sekali saya diterima sama ownernya langsung. Iya. Saya bilang, Pak Yan, saya ada CD musik ini mau dijual di sini. Pak Yan mau beli nggak? Oh, beli langsung sih ngundang konsinyasi marahnya. Tapi madam konsinyasi Pak Yan, waktu itu saya kan anak isi gak tahu istilah ekonomi kan. Titip jual kan ada konsinyasi. Oke, konsinyasi siap. Udah sih, berapa satu? Kembang bager kau kan tuh. Berapa saya mau bilang kembang bager nih? 100.000 Pak Yan. Dengan PD-nya bilang 100.000. Bukan siap dia. Almarhum. Siap dia. 100.000 Pak, ini mahal kok, mahal sekali. CD import aja ini 80.000. Ya 80.000 dah. Bawa kadung keceplos semuanya orang gitu. Harus dipertanggung jawab sih masih. Iya, harus dipertanggung jawabkan. Tidak apa-apa Pak Yan. Ini pokoknya karya bagus. Kita coba jual lagi ya. Namun saya laku kawan guys. Nggak apa-apa. Tapi Bang free sih, Bang hidup ini. Iya. Saya kasih free. Saya kasih CD-nya 5 dan free 1. Yang 5 dijual. Oh 5 biji Ya saja? 5 biji saja ditaruh sana. Oke. Wih, mau nengok penas aja. Iya nak gede-gede saja salon gitu. Ayah sih terkelek lo di bodoh. Dong nih. Woi. Enggak tit. Rasem gini. Biar wadah di bukan. Gas tuh kan ubodnya sangat macam. Ya benar. Kayak kreditnya kayak sekarang. Tapi Pandawa, toko-toko musik yang lain juga keras-keras semua. Benar. Jualannya ya CD. Cara marketingnya seperti itu ya. Nah, kebetulan dia pakai jendela kaca semua, kelihatan dari luar. CD saya tuh kelihatan ditampilkan 5 gitu jejernya. Kayaknya ada beli CD gitu. Tapi senjori sama takon. Terus esoknya masih lewat kan ambil dengan hidup udah kado temannya hidup masih curi sambil penyam mereka tapi nak saya nawangnya kan penyam mereka temannya di kan boleh nubang gede kok sisa ada nang bendua ada sisa ada orang beli dan gitu sampai akhirnya lah CD habis CD dia telepon saya jauh CD-nya udah habis bisa bawakan lagi ya. Coba 10 bawakannya, CD udah habis, makasih siang kan coba. Itu pertama kali Rago nawang karya Rago dari pipesnya gitu. Dari stok yang 1.000 awal Pak Gus produksi itu? Dari 1.000 tuh kan baru terjual 5 tuh. Di itu toko musik itu. Terjual 5. Telepon Oriana abang ben 10 CD. Jadi dari 1 CD itu Ragoman pes 70.000. Oke. Ya nyuang 30. Ya konsinyasinya 30% kone. Mereka yang ini. Man pes 350.000 payang dah mau nanti weh. Kulian karya aduh. Ada nak beli kata kawan.
siapa yang beli? Ini kan ada anak buahnya. Siapa yang beli CD saya? Bule itu yang beli. Turis yang beli. Turis beli loh. Turis beli gitu. Sing nak. Karena balik. sing ya sombong itu. Nah, bukan di kepala. Sing nak luar beli loh. Iya benar. Berarti belum sorry Pak Agus yang potong. Berarti belum World Musik pada saat itu namanya, ada World Musiknya. Itu dah dia waktu itu dari awal kita namakan Gusteja World Music. Oh, udah dari awal nih. Ya, itu dah. Jadi Kekuatan nah, itu saya berpikir satu toko berhasil saya. Oke. Sampai nyambung Satu terus toko nih. musik saya berhasil. Oke. Berarti toko musik yang lain berhasil dong. Iya. Kan gitu. Iya. Satu pintu terbuka, pintu yang lain harus Pasti. kita buka lagi. Ya, isi rezeki dong. Ya, benar. Saya ke toko musik di Ubud malu godok nih. Kelihatan. Ya, terus ke Denpasar. Bawa CD loh, Door to door Pak Ya, Pak Agus langsung. itu sendiri. ke Istana Musik. Iya, Istana Istana Musik. Musik. Besar. Gede itu Iya, tokonya. benar. Ke Nusa Dua saya, ke Kuto. Hidah saya. Abo CD sampai akhirnya nah, kebetulan di video klip misi nomor telepon beda. Ya. Jadi kadang-kadang orang iseng memang nenek pun tapi kadang-kadang nakon di CD saya kasih tahu mereka belinya harus di sini. Tapi sering kali yang punya toko CD ini pun saya bawakan semua tempat tuh. Ya tuh, semua toko CD. Jadi lebih gampang karena musik itu populer, lebih gampang. Oh ini Gusteja ini akhirnya berkenalan kan. Dari awalnya kita nggak tahu mungkin cara berhadapan ngomong aja orang, jadi kita tahu di jalan kita belajar. Nah, begitu juga dengan spa, itu dengan restoran hotel. Termasuk toko leleh. Ada putar kan? Iya. Jadi ketika saya masuk ke sana pun saya sudah ada bekal. Oh, kamu masih saya kerjasama yuk. Yes. Jadi mereka nggak perlu ngeluarin modal. Benar. Jadi kerjasama di sana sampai akhirnya misi lah kalau gitu. Itu Ayo mulanya, ayo kok bekan ya. Megrio kan lah bahasa. Ayo bekan. itu Morning Evanes aja nih Gus itu. Lagunya kan dia 10. Iya. Termasuk di dalam itu Morning Evanes. Morning Evanes. Jadi itu diputar hampir setiap hari loh. Iya. Bahkan sampai sekarang. Iya, Sekarang iya. mungkin sampai sekarang. Sampai sekarang. Ikonik tuh. Ada acara pernikahan. Benar. Nah orang biasa ninggal musik ke saja auto nyemak ingko. Ya, benar. Auto nyemak nasi gitu. Oh, udah pada Pak Agus dengar tuh sampai kayak gitu di. Nah, kedua bos tepuk apa saya pakainya kena raga. Kudo apa mereka nak nganten. Karma baik saya ini. Saya udah nyebar karma baik ke banyak tempat. Makan malam Gus ya. Kalau di rumah ada anak anda ada di Gusteja ampun ada ngajang. Karena kan hampir yang tidak tidak bisa bermain musik tapi seneng gitu Vibe-nya itu ya, vibe. Dulu tuh pernah punya satu kasetnya beli Gus tuh Story of Evan nih kok. Yang kan kerja di Depak Yogan dulu. Necan, agak gedau, semua judul gedau. Nah ada aja yang gitu beli Gus negak gitu kayak abstrak. Rhythm of Paradise. Rhythm of Paradise. Tahu album pertama tuh. Itu kan di Depak Yogan dulu kerja sana. Saya kerja sama aja tuh. Iya, kamu mau kita ajak bosnya? Oh, Bang Ide lu. Bang Ide, tapi bosnya bayar. Ya. Baik artisan bos. Makanya tuh yang masih yang di rumah nih kan sudah buat CD-nya. Setiap pagi itu diputar tuh sambil kopi cangkir. Dulu kan di hotel ya, cuma Indonesia. Di hotel asik. Itu bisa gedas tuh sang. Ya. Bo karma baik, sharing good karma kan? Iya benar. Itulah semestinya musisi. Menurut saya itu. Iya. Menurut saya ya. Ya. Jadi musisi dia harus bisa membagikan energi positif. Ya, Benar. ke banyak orang. Iya. Benar. Karmanya mesti karma baik. Ya. Ke banyak orang. Ya. Bukan Ragawa itu memberikan contoh yang buruk orang lain. Betul sekali. Itu. Setuju. Bukan hanya musisi sih ya. Semua pengkarya. pengkarya. Ya. Semua seniman, siapapun itu karyanya yang bisa memberikan dampak yang positif bagi orang banyak. Berarti untuk apa namanya itu Morning Happiness itu inspirasi Pak Agus pertama di mana timbulnya? Morning happiness. Morning Happiness. Ya, morning happiness. Morning happiness. Cara mernis sepatu. Morning happiness yang Morning Happiness. Apa orang wak dong? Pertanyaannya apa? Di mana keluarnya? Iya. Nah, inspirasi pertama itu buat di mana? Di kamar. Iya nen. Kang kalau ande belum bisa.
Jak matakon kayak arago gue udah mata. Mudah minum lu sok. Yang saja seniman. Berapa album? Agak kemana? Nah. Sebenarnya saya mau juga mirip bagus aja, cuma kumis dan Berapa albumnya gimana, Cut? Beberapa albumnya gimana? berapa album yang sudah ditelurkan sampai detik ini gitu? Sudah ada 5 album dan beberapa single. Beberapa single kira-kira itu kalau nggak salah 7 ya, 7 single. 7 single di luar dari album. Ya, 5 album, 7 single. Tapi yang dicetak CD itu 4 album. Dari album pertama, 2, 3, dan keempat. Masuk album yang kelima, CD kan udah mulai turun ya. Jadi orang-orang beralih ke digital. Iya. Jadi kita nggak cetak CD lagi di album yang kelima. Iya. Tapi dari awal album pertama ini lahir, dirilis, kita udah jual digital ketika itu bayangin itu tahun 2010. 2010 ya. Udah kepikiran digital. Nah, kebetulan dia punya ipar dari Jerman kan. Jadi dia tahu perkembangan di luar. Oke. Di luar udah CD-nya sebenarnya udah menurun, dia bilang. Kamu jual aja di dia bilang iTunes gitu dulu, iTunes, Spotify. Oh iya. 2010 tuh udah ada Spotify. Itu udah. Karena bukan Tiang yang mengurus. Jadi dia bilang ke platform digital. Nah, kebetulan kita ada publishing namanya CDBB ya. Dari CDBB itu yang nyebar ke semua platform digital gitu. Wow. Jadi uang digital masuknya juga aplikasinya. Malu mentangkam mesti. Sedat kalau orang-orang uang. Karena perkembangan kalau berbicara digital. Nah, yang gini yang kalau itu kan konsumnya kalau masuk di dijual digital ya. Itu kan global yang dijangkau Richmond-nya tuh global. Kalau mau beli CD ini kan istilahnya kayak terstruktur sekali harus beli di sini. Ya, baku ya. Uang ini kan juga kendel ya. Nah, itulah. Dan CD kan dini kena melanjut. Yang digital lah, nak beli dua negara. Tapi gini loh guys. Kalau Tian kau bangga punya CD yang karena saya pernah karyanya koleksi fisiknya. Bentuk dari apresiasi dan penghormatan terhadap seniman itu sendiri. Kayak sekarang piringan hitam untuk musik-musik yang 70-an rock 70-an ada piringan hitam kan mahal juga. Nanti suatu saat pasti mahal lagi. Apa melilan tuh? Yes. Yang bule biasanya dia kalau ke Bali ya dia fanatik ya pasti ada CD ini ya. Walaupun dia udah beli digitalnya udah punya, dia pasti cari CD. Berarti Pak Gus itu percaya bahwa seperti itu caranya mereka menghormati karyanya Pak Gus. Kalau mohon maaf ya. Kalau di sini kita hukum punya, aturan kita ada, tapi sayang sekali kita belum sadar terhadap bagaimana menjunjung tinggi karya cipta orang lain. Kalau di luar negeri mereka tahu betul bagaimana menghargai karya seni orang lain. Tidak boleh mencipta. Apalagi kita beli bajakan ya. Itu dulu mereka anti sekali yang begitu. Kalau mereka dengar tuh marah mereka. Itu ipar saya bilang, kalau di Jerman kamu gini, musik kamu seperti ini, kamu gak perlu kerja, kamu bisa hidup mewah dari royalti, dia bilang. Itu di sini good karma. Good karma ya. Nanti royaltinya di sana. Yang penting dia ijiana sehat, keluarga sehat, bisa berkarya lagi, bisa berkarya, tidak mau belanja, ada di mobil, ada di bisa gitu. Itu. Bidan maklar tanah jadi beli tanah. Mana sedang karya beli kasih? Seng tanah di maklar. Jangan jadi gulung-gulung. Gini. Itu bagus pertanyaan yang tadi yang masih penasaran gua. Kan sih kalau proses Pak Agus menciptakan karya ini sih masih base-nya instrumennya masih tradisi cuma pengemasannya itu sudah mulai modern kan gitu. Apakah sama cara Pak Agus menuangkan inspirasi Pak Agus? Harus mencari tempat sunyi, mengkhusus inspirasi sampai timbul yang namanya morning apa bahasa Inggris? Morning happiness. Jadi begini, saya kebetulan orangnya suka di desa. Ini kan caranya ya, kan di desa nih.
Jadi kehidupan desa itu sangat mempengaruhi bagaimana saya berkarya. Mungkin saya nepukan caranya sampai kan alas ya. Yes. Begitu dekat dari sini sawah banyak. Sawah banyak. Saya demen bersepeda, mau main nepukan alas masih. Nih. Apa saya ngeluar sepedaan ke kota itu loh. Sengaja. Seringnya pasti ke utara. Oke. Jadi kegiatan itu memori itu melekat di otak ketika pulang. Oke. Dan merangsang otak tuh untuk menciptakan sesuatu gitu loh. Oke. Merangsang raga untuk gending-gending setidaknya kan bersenandung lah ya. Senandung tuh secara tidak sengaja itulah untaian kalimat lagu ya. Iya. Nah itu yang saya rekam sampai di rumah. Ambil gitar, coba menggending karena otak berileks itu. Yes. Coba menggending, rekam, coba gabungin nggak gamelan sampai akhirnya suling terakhir jadilah sebuah lagu itu. Nah idenya itu eksekusinya ini gampang dia, seminggu selesai dia, seminggu 2 minggu selesai. Inspirasi ini nenek sing aloh Benar. dan kadang ipun rauh hidup saya tuh Min ngajar sing bakat. saya tuh nak sing dadi ale kalau aja dadi ale saya tuh ide hijau kadang lakon batan tiga no ale-ale Saya ada. sing tone mahal sebenarnya. Benar. Ide itu yang Ide yang mahal. mahal. Jadi kita nggak tahu kapan akan diberi inspirasi. Saya pikir semua seniman seperti itu ya. Iya. Cuman saya nggak bisa baca notasi. Walaupun saya lulusan sekolah seni, saya tidak bisa baca notasi, tidak bisa menulis notasi. Jadi yang saya lakukan adalah merekam ketika ada inspirasi, rekam di HP, terus transfer ke studio gitu kan. Oke. Beda metodenya belum. Ya. Tapi outputnya kan Iya. karyanya. Outputnya kan kalau negeri maksudnya. Teman-teman kalau lihat Pak Agus bersepeda berarti kalau musuhan sih. Nah, nanti itu kita tanya Yong. Sebenarnya yang ingin tanya juga Gus. Ini mungkin apa ya kalau yang di melihat seni seperti ini. Ya lu, tadi menyesal batas semut batas. Santai. Lu pun bisa, semut batas. Yang dia sebutin dia asam urat. Batas. Coba lu saya. Coba lu saya. Si Pak Agus kene. Ada. Kalau mau kelau nih. Dan kejam ini Gus. Lagi berapa? 5 menit lagi. Lagi berapa? 5 menit? Oke. 10 menit. Sudah nah, tawarin dia nah. Bawa makan ini. Bawa makan. Bos gini. Ini saya download gitu. Enggak, Mas. Nanti makannya ponaknya Pak Agus juga yang support, Ayang. Beguling. Yoi. Golden. Wah, beguling paling jangan di Bali itu. Berdawang. Ada ke sana wang nah. Coba awak. Surprise. Oh. Nanti bakal ada di Jalan Cinta juga. Oh. Mantap. Enwak senawang dan beguling golden cicip kok sepegat lah ya. Pegat pas ke jalan pegat saya. Enya pun coba sama Gus juga. Ya, nanti kita. Nah, pertanyaan saya ya, yang tadi tuh nyambung ya. Ada nggak Gus gini keresahan Gus satu rasa kekhawatiran tuh dengan musik seperti Niki? Karena kan kalau yang lihat Niko yang kenal ya, untuk yang itu kan cuma Gus aja dulu yang membambingkan istilahnya. Ya. Maksudnya ada grup lain yang mencontoh gitu. Bukan istilahnya nanti ke depannya kan harus juga ada seperti Nikinya, seperti keberlangsungan seperti itu. Nah, kalau apa kekhawatirannya Pak Agus terhadap instrumen ini sendiri? Iya. Kalau tentang seni budaya Bali, ya seni Bali gitu ya, seni tradisional Bali, saya nyambung sana dulu ya. Iya. Saya tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Dulu seperti saya bilang, nak bisa nyuling tuh bedek Jawa. Tuh sekarang banyak, gampang kita cari pemain suling. Dulu main kenang juga gitu, nggak banyak orang bisa. Sekarang, sosial media banyak. Benar. Orang latihan megamal hampir setiap Bali Banjar ada. Ada. Nak nguruk ngerejang apalagi. Kat PKK di TV kan. Iya. Jadi seni tradisional Bali itu nggak akan bisa mati sepanjang dia masih terkait dengan agama dan adat. Ya. Itu. Pasti ada ija ada nak modal tuh ada gambar legal lah. Benar. Itu ada nak kidung gitu. Jadi sepanjang itu masih eksis, kita agama Hindu di Bali masih eksis,
seni budaya itu akan mengikuti dia. Jadi nggak ada khawatir. Oke. Tentang perkembangan seni tradisional ke arah yang lebih modern, bagi saya sekarang makin bergairah. Bukannya mereka melupakan akarnya, tapi orang-orang Bali itu terkenal kreatif dia. Iya. Jadi dia tidak akan mentok pada satu tradisi, dia akan mengembangkan tradisi itu menjadi wajah yang lain. Oke. Jadi wajah yang lain dengan dirinya yang masuk ke dalam karya itu. Ya. Jadi itu akan semakin berkembang, semakin bergairah dengan model-model yang lain. Fleksibel sesuai dengan zamannya. Tapi seni tradisi dia pasti masih tetap ajak itu. Yang kira seperti itu. Oke, benar. Itu juga yang di sini anak-anak sering yang gini kan juga. Walaupun kamu nanti jadi orang bukan seperti bapak, musisi, tapi setidaknya kamu harus bisa menggambar. Karena itu nak Bali dulu. Menggambar, igal. Nah, beruntung anak-anak saya bisa menggambar juga. Yang pertama bisa menggambar walaupun tidak expert sekali. Anak-anak kan dia punya dunianya sendiri. Benar dia mau sekali. jadi apa selalu saya support. Yang pertama bisa menggambar, yang kedua bisa menggambar juga itu. Kedua dia ada les biola juga. Nah, kebetulan nanti baru tadi ini Ya. kita ada undangan saya pentas di Istana Negara di Bogor. Mudah-mudahan itu jadi ya, jadi nggak ada halangan. Tunggaro. Nanti mereka melihatnya malah di sebenarnya di G20 kemarin karena kita tampil di sana. Iya. Sebelumnya belum pernah ke sana, Pak Gus? Saya belum pernah di Istana Diundang ke sana? Bogor dan Jakarta belum pernah sama sekali. Oke. Bisa diundang sana gitu loh. Bisa diundang saya bisa? bukan siapa-siapa Bener gitu nih, nah gitu, gitu. ya. Nah, oleh desa nih Cak Kudus nih man kan gitu. Seluruh Indonesia nih. Ya, jadi bisa diundang ke sana tuh walaupun belum jadi gitulah. Belum ke sana saya tapi suatu yang luar biasa buat saya ya. Dan pentas di hadapan Presiden Jokowi itu luar biasa banget. Kehormatannya. Nanti bicara yang Bulan lihat berapa nih? sama anak tiang. Karena mereka lihat di YouTube katanya kemarin. Anak yang nomor 2. Ya. Oke. Ya, nanti kita rencana ke sana untuk memainkan beberapa buah lagu dalam acara makan siang kalau nggak salah presiden. Presiden. Bersama delegasi kita nggak tahu belum ini. Oke. Berarti adek ini kan main apa nanti? Gamelan ya, main slowcrow. Oh, slow. Ya, slowing. Slowingnya itu. Oke. Ngomong-ngomong diundang nih Bagus. Sampai ke luar negeri ini kok negara apa yang pertama? Pak Gus Jajai. Saya pertama kali terkait dengan musik. Ini ya. Pertama kali ke Malaysia, ke Penang. Pineng. Ya, sama grup waktu itu ke Penang. Penang kita udah kalau nggak salah udah 3 kali kalau nggak salah. 3 kali ya. Oke. Di festival yang berbeda. Oke. Ya, Festival terus- musik itu festival ya, musik. festival musik. Terus ke Jepang, Taiwan juga, ke Amerika, ke Belanda, ke mana lagi tuh ya? Ke Eropa? Prancis. Prancis? Ya, ke Paris, sorry. Ya, Oke. Oke. USA belum? udah. Udah ya? Amerika, ke Washington DC waktu itu. Oh. Ya, Washington DC. Saya pentas di gedungnya World Bank lah waktu itu. Oh, World Bank. Sama IMF. Nak Bali kalian. Uli kecil yang instrumennya itu dianggap Ya, mungkin orang lain. Orang lain mungkin ya. Beliau sangat mencintai saja. Yang ini lagi last question nih, Cip. Kayak ini biasanya Pak Gus kan, beliau kan orang undang yang presiden. Wah, yang sing ngundang ke moja Leo. Ya. sibuk Ke kini ke istana presiden. Sing undang. Saya undang asal. Apa? Lanjut. Pang tenang beliau kan depan macana. Tapi bisa pentas di hadapan presiden. Iya. Luar biasa. Itu menurut saya pribadi ya, itu bagi saya tuh pencapaian yang luar biasa. Jadi juga bagi anak-anak kan hidup kalau ingat-ingat tuh gitu. Saya juga akan menjadi kenangan sumber hidup saya, ya. Legasinya. Pentas di G20 juga sama. Yang hadir itu bukan orang sembarangan loh. Benar. Presiden dunia loh, gitu Yes, loh. Bisa tampil di hadapan mereka tuh luar biasa kan.
Wow. Itu event besar itu. Sangat luar. Ya. Main stage-nya Pak Gus kemarin. untuk di Siapa G20. sih saya orang desa nyak pilih aja kemo gitu loh. Mungkin karena sebab jodoh juga kan. Ya, Karma ya, baik. usaha yang Karma baik ya. Iya, Good. Nah, Ya. gitu. dari lagu yang diputer dari ya dari sana kan. Benar. Ternyata ada hikmahnya. Iya. ternyata ada hikmah. Nah, ini yang terakhir yang Yang pertanyaan terakhir. yang menarik nih Pak Gus. Iya. Negara yang paling berkesan Pak Gus. Ya kalau jangan bilang dulu seneng, itu kan sudah pasti ya. Apa namanya secara kemanusiaannya udah pasti. Ya. Sudah diundang nih sekarang main membawa hasil karya sendiri. Berkesan yang hal yang tidak terduga pernah nggak di negara di luar negeri? Saya suka traveling sebenarnya. Oke. Jadi lewat musik saya bisa traveling itu sebuah keberuntungan juga bagi saya. Jadi selain pentas kemo man lali nak man bekal masih saya gitu. Nah, tapi di antara yang saya demen loh. Saya suka semua sebenarnya. Iya, ya. Jadi baru nih serius orang saya. Ya, Gitu. Dari yang semua saya suka Taiwan. Di Taiwan saya paling suka. Saya udah konser di sana kalau nggak salah 6 kali. Di tempat yang sama. Oke. Jadi dia punya stage yang besar sekali, terus lighting lengkap, semua bagus, sound bagus. Yang saya suka di sana adalah kedisiplinan orang menonton pertunjukan. Ya. Jadi mereka gak akan keluar kalau pentas itu belum selesai. Satu lagu seumpama, kalau belum selesai satu lagu mereka gak akan ke toilet. Itu seumpama gitu, kita ke toilet. Jadi mereka nonton, tepuk tangannya luar biasa. Setelah pentas tuh, wah kita disambut hangat sekali. Nah, kebetulan saya di sana ada sebuah wihara Buddha besar, wihara Buddha besar. Jadi dikelilingi danau. Ini di desa nih ya. Yang nonton tuh bukan pendeta, bukan. Jadi orang-orang dari Taipei dari kota sana mereka. Memang sengaja nonton pertunjukan ya, itu ya. pertunjukan musik itu. Jadi saya pentas di sana, tinggal juga di sana. Jadi mereka punya asrama, tapi jangan salah, asramanya kayak hotel bintang 5. Iya. Wow. Makanan juga mereka punya kebun sendiri, organik. Fresh. Jadi nasi organik, buah konya yang metik sendiri. Nah, bagi saya itu sangat berkesan. Gitu loh. Di luar dari Bligus di sana konser ya dengan mengunjungi di sana gitu. Wow. Ya, jadi dan profesional sekali. Luar biasa. Jadi benar memang seniman tuh ketika karya kita tuh diapresiasi Ya. sedemikian. Ya, benar-benar. Sampai sebelum selesai ini saya nggak akan lihat. Itu ya Ya. nilai yang nggak ada harganya ya. Jadi Benar ya mereka ternyata. nonton habis pentas diajak foto karena luar biasa. Tapi melihat antusias mereka, melihat dia mendengar pertunjukan saya, musik saya, melihat mereka sampai kadang-kadang kan menangis kita lihat. Iya. Itu luar biasa loh. Jadi tersentuh mereka kan. Oke. Artinya apa yang kita bawakan itu memberikan efek yang positif bagi banyak orang. Itu yang paling pentingnya di sana. Ini bukan masalah uangnya ya. Iya, benar-benar. Tapi kita bisa menyebar kebaikan ke banyak orang lagi. Iya. Mengobati kecemasan Ya. dari mendengar musik Iya. yang bagus, bisa rileks dan segala macam. Ya, itu panggungnya besar tuh yang tempat duduk besar sekali. Jadi mereka kan pulang, mereka bicara kepada anaknya, udah siapa nanti Saudara, kan. teman-teman dan lainnya. Jadi yang di sana mereka bicara itu mengalir lagi. Ini konek musiknya searching di YouTube, ia mendapat ketenangan mungkin kan dari musik itu. Dari hal itu. Good karma, brother. Good karma. Lagi good karma. Thanks God for good karma. Oke, benar. Dalam dong. Dalam sekali Iya. ya kalau kita Iya. perjuangan dari awal sampai Ngeri aku serius Pak Rego. Nenek sing pesu api, nek pesu. Jangan lu Gus yang senyar di anunya. gua dia ada pertanyaan paling serius bensin ini. Apa? Pak Lija nawang bahwa Raga udah kemarin Pak Gus. Halo. Lija Pak Gus nawang. Ngomong kene aja sebenarnya. Raga udah berpikir lingsir kene pidangan mana. Coba tuh tepuk Pak Gus malu. Nawang. Lu penasaran nih Pas Liong di ya? begong biaret tuh. Bukan gua ajak mau foto tuh, gua mau kesiap loh. Ternyata ada yang plastik di patoin aku. Apa yang dia kasih dia waktu? Operasi plastik. Di sana kalau masih plastik putih, ini batang gitu. Yang
Asan bu maklujing atau aja beli guys. Yes. Nah, kawan aja mana nah. Kata kali sekat kalau kawan. Ah, memang Terakhir nah. Project next ini kan di Ghost tadi kisi-kisi nih. Kisi-kisinya Ya. clue ya bakal mengeluarkan album. Jadi saat ini saya sedang fokus di album terbaru saya yang rencananya akan rilis di akhir tahun ini Di akhir tahun. atau mungkin kalaupun mundur di awal tahun. Oke. Iya. Jadi nanti akan ada 9 lagu dan itu lagunya asik-asik semua ya. Akan ada kejutan tentunya di lagu itu. Apa orang lagu bojak jangan saja pokoknya gitu. Pokoknya kayak yang dulu gitu. Mantap bicara kulit gulengnya Pak. Pakai headset. Download gratis nak Yola. Iya benar, jangan dulu gratis. Purchase di Spotify. Iya. Di Spotify. Kalau ada fisiknya nanti bisa. Bisa. Ya kalau misalnya nggak ngerti pakai Spotify atau iTunes, ada berupa CD, Ada. cari. Kalau klik juga YouTube-nya Bligos juga ada. Ya officialnya, Officialnya. officialnya. Itu pasti ada link-linknya. Let's, ayo kita belajar untuk Respect. Apresiasi. Benar, ya, seniman kita di Bali. Betul. Pangsing ampura Diki, Pak Agus. Pangsing aja kadang seniman yang nanya terus. Tujuan artinya Pak Agus ini kan sebagai bridging supaya tahu Iya. generasi berikutnya Sunggaro Sunggaro. untuk mengikuti jejak-jejaknya Pak Agus kan. Mudah-mudahan sampai ke bisa lokal. ada banyak seniman yang lahir Yes. nanti kan. Saya yakin anak muda saya lihat kreatif sekali kok. Yes, Ya. yes. Sukses semua Pak Agus sekali Semua lagi. Bagus. Yang ingin Dan tinggal ini. Dia nggak bisa Cuma ramah. banyak pertanyaan, cuman ini udah sangat mewakili dia. mewakili semuanya nih Iya. intinya sudah. Iya. Tolong pesan dan kesannya Pak untuk anak muda yang Ya. lagi Ya, berproses. yang lagi berproses. Pokoknya tetap semangat, semeton, tetap semangat. Pokoknya tetap semangat. Biar ulung ben bangun kode Baik. ulung ben bangun bangun. gitu. Men babak blur ubah tang jiodum. Pokoknya tetap percaya kita adalah orang yang spesial. Kita adalah orang yang spesial. Spesial, masing-masing dari kita adalah orang yang spesial. Super sekali. Ya gitu. Benar, benar, setuju. benar. Setuju. Sedang lebih mungkin ini. Udah sejam obrolan. lebih Pak Gus mengobati bukan dari musik aja, ternyata dari ini juga Obrolan juga. verbal juga sangat menginspirasi. Oke lah. Thank you very much kasih. Pak Gus. Oke, Ditunggu sama-sama. karya-karyanya, Ya. jaga kesehatan. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Matur Matur suksemo, semeton, matur suksemo. Ya, demikian teman-teman obrolan saya, obrolan kami, Iya. kita mendapat bersama Pak Agus Tejo. Bligos Tejo. Beli Tejo World Music. Yes. Ah. Dan salam juga Riki sarang keluarga Riki dan kru juga Bligos ya. Ya, sama tim ini ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Kacut. Saya Leong. Tiang Agus Teja. Sampai ketemu di episode Selanjutnya. Ya, bye bye. Itu semua ya. Itu semua. Bligos. Sis.